Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Anggraheni. NIM saya 1908031010007. Di sini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang inovasi dalam desain produk jasa. Langsung saja, inovasi dalam desain produk jasa itu dibutuhkan sebagai strategi pertumbuhan, tantangan, dan peluang untuk mengembangkan dan memberikan penawaran jasa menjadi lebih baik. Namun, biasanya kegagalan produk jasa itu bisa terjadi karena tidak adanya manfaat unik yang ditawarkan oleh produk, atau permintaan tidak mencukupi, atau kegagalan untuk meluangkan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk. Selanjutnya, ada tantangan inovasi dalam desain produk jasa. Sebagian besar jasa itu tidak berwujud dan berorientasi pada proses, serta jasa itu sulit untuk dijelaskan dan dikomunikasikan. Biasanya, kebanyakan orang menggunakan kata-kata dalam upaya menggambarkan jasa. Namun, ada sejumlah resiko yang melekat dalam upaya menggambarkan jasa jika hanya menggunakan kata-kata. Nah, di sini yang pertama ada penyederhanaan yang berlebihan. Lalu yang kedua ada menggunakan kata-kata saja. Nah, biasanya hal ini menyebabkan ketidaklengkapan, yang mana bisa menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga ada subjektivitas. Nah, di sini akan menjadi bias oleh pengalaman pribadi dan tingkat keterpaparan terhadap layanan tersebut. Nah, biasanya setiap orang kan memiliki pengalaman pribadi masing-masing dan setiap orang memiliki perbedaan dalam pemahaman. Yang keempat ada interpretasi yang bias. Nah, semua tantangan ini akan terlihat jelas dalam inovasi dan proses pengembangan jasa ketika organisasi mencoba merancang layanan kompleks yang belum pernah dialami oleh pelanggan, atau ketika mereka mencoba mengubah pelayanan yang ada. Biasanya resiko-resiko ini terjadi ketika layanan diubah. Selanjutnya ada jenis inovasi dalam desain produk jasa. Di sini jenis inovasi dalam desain produk jasa itu ada dua. Yang pertama ada inovasi radikal dan yang kedua ada inovasi tambahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan inovasi radikal. Nah, inovasi radikal itu adalah produk jasa yang belum tersedia pada waktu yang lalu, atau berupa sistem baru, atau untuk produk jasa yang sudah ada. Nah, yang termasuk dalam kategori pertama ini ada Major Innovation. Nah, Major Innovation ini merupakan inovasi yang benar-benar baru bagi pasar. Biasanya sangat dikendalikan oleh informasi dan teknologi yang berbasis komputer. Lalu yang kedua ada startup business. Nah, di sini jasa baru di pasar yang sudah dilayani sebelumnya. Jadi jasa ini sebenarnya sudah pernah ada. Lanjut yang kedua ada new service for the market presently. Di sini ada produk baru yang ditawarkan kepada konsumen yang sudah ada, meskipun jasa itu bisa saja sudah disediakan perusahaan lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Inovasi tambahan merupakan perubahan-perubahan terhadap produk jasa yang telah ada. Perubahan ini bisa berupa A. Service line extension, peningkatan atau perluasan pada lini jasa yang telah ada. B. Service improvement, perubahan pada fitur jasa yang ditawarkan. C. Style change, perubahan sederhana yang memberikan dampak pada persepsi, emosi, dan sikap pelanggan. Siklus pengembangan produk baru. 1. Tahap development. Ide-ide baru, konsep yang menang akan dikembangkan dan diuji apakah layak untuk dikerjakan. 2. Tahap analisis. Analisis bisnis dan project authorization. 3. Tahap desain. Proses desain, pengujian, program pemasaran terhadap uji pasar. 4. Tahap peluncuran secara penuh dan sebagai mekanisme kontrol terhadap produk baru tersebut dilakukan evaluasi. Lalu hasil evaluasi masuk lagi ke tahap development. Elemen pola jasa terhadap dua elemen jasa. 1. Struktural elemen, sistem penyampaian, pola fasilitas, lokasi, dan perencanaan kapasitas. Contoh penerapan elemen pola jasa pada rumah sakit.
A. Sistem penyampaian. Pasien rumah sakit berjalan dari ruang tunggu ke kamar pemeriksaan. B. Pola fasilitas. Fasilitas ruang tunggu yang dilengkapi TV. C. Lokasi. Lokasi rumah sakit di tengah kota yang mudah diakses dari manapun. D. Perencanaan kapasitas. Kapasitas disesuaikan dengan jumlah jam praktek. 2. Managerial elements, informasi, kualitas atau mutu dan pengelolaan kapasitas dan penerimaan. Contoh penerapan elemen pola jasa pada rumah sakit. A. Informasi mengenai jadwal imunisasi melalui telepon, pendaftaran melalui SMS. B. Kualitas atau mutu, praktek dibuka tepat waktu, hasil laboratorium dapat dipertanggungjawabkan. C. Pengelolaan kapasitas dan permintaan, pendaftaran pasien ditutup. Perkenalkan, saya Erwinda Nazifatur Rahmanim 190 80 3 10 10 11. Di sini saya akan memperjelaskan tentang persamaan nilai pelanggan. Untuk memastikan diterimanya inovasi jasa baru, proses desain seharusnya meninjau dari sisi pelanggan. Tentang apa pentingnya jasa baru tersebut bagi pelanggan. Nilai jasa dari pandangan pelanggan dapat dirumuskan sebagai dengan persamaan berikut, yaitu hasil dikurangi hasil untuk pelanggan ditambah kualitas proses. Nilai sama dengan harga yang dikenakan kepada pelanggan ditambah biaya yang dikeluarkan. Yang kedua yaitu penentuan posisi strategik melalui struktur proses. Yang pertama yaitu degree of complexity, yang artinya ditentukan oleh jumlah tahapan dalam blueprint. Terus yang kedua ada degree of divergence, yang artinya banyaknya keleluasaan pelayanan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh server. Setelah itu ada klarifikasi pola proses jasa. Proses-proses jasa dapat diklarifikasikan berdasarkan yang pertama yaitu the concept of divergence, yang artinya konsep perbedaan. Yang kedua ada the object towards which the service activity is directed, yang artinya objek di mana aktivitas jasa diarahkan. Dan yang ketiga ada the degree of customer contact, yang artinya tingkatan kontak pelanggan. Terus ada pendekatan-pendekatan umum pada pola sistem jasa. Yang pertama yaitu pendekatan lini produksi, yang artinya terbatasnya keleluasaan tindakan personil, divisi tenaga kerja, substitusi teknologi untuk orang, standar jasa layanan. Terus yang kedua ada pelanggan sebagai CO producer, pelayanan pribadi, menurunkan permintaan jasa. Yang ketiga ada kontrak dengan pelanggan, yaitu tingkatan kontak dengan pelanggan, pemisah antara kontak tingkat tinggi dengan kontak tingkat rendah, peluang penjualan dan pilihan-pilihan penyampaian jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alfarisi, NIM 190803101013 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari service blueprinting. Service blueprinting sendiri merupakan gambar atau peta yang menggambarkan pengalaman pelanggan dalam sistem jasa, sehingga berbagai orang yang terlibat dalam menyediakan layanan dapat memahami secara objektif, terlepas dari peran atau sudut pandang masing-masing. Dalam merancang sebuah service blueprinting, organisasi jasa harus menggunakan perseptif pelanggan sehingga urutan-urutan proses yang didokumentasikan mencerminkan tahap-tahap yang dilalui pelanggan dalam mendapatkan pelayanan jasa yang dikehendaki. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan 5 kategori yang menggambarkan komponen utama dari layanan yang dipetakan. Yang pertama ada evidence atau keterlibatan, hal apa saja yang terlibat dengan pelanggan bahkan karyawan dalam melakukan kontak. Contohnya lokasi, nota, kwitansi, dan email konfirmasi. Yang kedua ada customer action, tindakan customer, gambaran perjalanan atau pengalaman yang dialami customer dalam proses pelayanan. Contoh, pelanggan dapat mengunjungi situs web berbicara,
dengan karyawan langsung maupun online. Yang ketiga, ada front stage employee action atau tindakan karyawan di lapangan. Apa yang dilihat pelanggan dan dengan siapa mereka berinteraksi. Beberapa bisnis biasanya menambahkan kategori ini dengan teknologi untuk berinteraksi dengan pelanggan. Contoh, karyawan mungkin menyambut pelanggan yang mengunjungi lokasi fisik. Yang keempat, ada backstage employee action atau tindakan karyawan di balik layar. Semua tindakan persiapan atau tanggung jawab karyawan lainnya yang tidak dilihat pelanggan tetapi harus dilakukan. Contoh, membuat persiapan untuk mengemas pesanan. Dan yang terakhir, ada support proses, kegiatan internal atau tambahan yang mendukung karyawan yang menyediakan layanan. Contoh, vendor pihak ketiga yang mengirimkan persediaan. Adapun manfaat adanya service blueprinting, yang pertama, menemukan kesalahan, yang kedua, memberikan peluang optimasi, yang ketiga, penghubung lintas departemen, yang keempat, alat pembanding, dan yang kelima, alat